Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai materi distribusi binomial. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Nurul Maulida dan teman saya Anggi Ritoka. Materi pertama itu definisi binomial. Apa sih itu binomial? Jadi, definisi binomial atau distribusi binomial berasal dari percobaan binomial, yaitu suatu proses Bernoulli yang diulang sebanyak n kali dan saling bebas. Suatu distribusi Bernoulli dibentuk oleh suatu percobaan Bernoulli. Sebuah percobaan Bernoulli harus memenuhi syarat keluaran yang mungkin hanya satu dari sukses atau gagal. Jika probabilitas sukses P, maka probabilitas gagal adalah Q. Yang kedua yaitu ciri-ciri binomial. Pada ciri-ciri binomial terdapat ada 4 ciri-cirinya, yaitu ciri-ciri suatu percobaan yang berdistribusi binomial. Yang pertama, eksperimennya terdiri atas 2 peristiwa seperti sukses dan gagal. Yang kedua, eksperimen diulang berapa kali dan ditentukan banyak pengulangannya. Misalnya dalam soal itu nanti dia ditentukan berapa kali diulang dan ditentukan banyak pengulangannya atau X-nya. Yang ketiga yaitu peluang terjadinya peristiwa sukses dan gagal pada setiap pengulangan eksperimen bersifat tetap. Misalnya pada suatu percobaan, peluang percobaan pertama mendapatkan setengah. Jadi pada percobaan berikutnya peluang tersebut tetap setengah, tidak ada perubahan. Yang keempat itu setiap pengulangan eksperimen bersifat bebas. Jadi antara percobaan pertama dan percobaan berikutnya itu tidak berkaitan. Yang ketiga, bentuk umum. Bentuk umum dilampirkan seperti berikut, yaitu Px sama dengan X sama dengan N kombinasi X P pangkat X dikali 1 kurang P atau Q N pangkat N kurang X, dengan X sama dengan 0, 1, 2 hingga N. Keterangan X di sini 0, 1, 2, 3 sampai N. N ini banyaknya percobaan. X-nya yaitu banyaknya keberhasilan dalam mengubah acak. P-nya itu peluang berhasil. Dan Q-nya itu yaitu peluang gagal, di mana Q sama dengan 1 kurang P dalam setiap percobaan. Syarat fungsi peluang atau bagian keempat yaitu syarat fungsi peluang. Fungsi fx disebut fungsi padat peluang distribusi binomial dari pubah acak X diskrit jika memenuhi syarat fungsi peluang, yaitu dua berikut ini. Yaitu yang pertama, untuk syarat yang pertama jelas bahwa fx itu lebih besar dari sama dengan 0 dan lebih kecil dari sama dengan 1. Dan yang kedua yaitu sigma x fx sama dengan 1. Untuk pembuktian dari padat peluang akan dijelaskan berikut. Selanjutnya, kita akan membuktikan apakah distribusi binomial ini memenuhi syarat fungsi padat peluang. Seperti yang kita tahu bahwa fungsi syarat peluang itu sama dengan 1. Di sini sudah ada sigma x fx sama dengan 1. Kita akan membuktikan bahwa distribusi binomial ini sama dengan 1. Caranya, masukkan nilai fx-nya itu bentuk umum dari binomial, distribusi binomial, yaitu Px sama dengan kombinasi N dari X, P pangkat X dikali 1 kurang P dipangkatkan dengan N dikurang 1, di mana X itu sama dengan 0, 1, 2, sampai N. Kemudian kita tinggal masukkannya saja nilai X-nya itu sama dengan 0 sampai N. Kenapa sampai N? Karena percobaan distribusi binomial ini dilakukan sampai N kali, sampai muncul kesuksesan. Kemudian, tinggal kita masukkan saja nilai bentuk umum dari distribusi binomial, yaitu sigma X sama dengan 0 sampai N, kombinasi N dari X, P pangkat X, dikali 1 kurang P pangkat N kurang X sama dengan 1. Kemudian, kita ganti nilai P kurang 1 kurang P ini menjadi Q, karena 1 kurang P ini adalah bentuk kegagalan dari distribusi binomial, yaitu sigma X sama dengan 0 sampai N,
kombinasi N dari X, P pangkat X, Q pangkat N dikurang X sama dengan 1. Tinggal kita jabarin aja semua. Tinggal kita masukkan saja nilai X-nya sama dengan 1 sampai N. Karena distribusi binomial ini dilakukan percobaannya sampai N kali. Hasil dari kombinasi kombinasi N dari 0 itu 1 dikali P pangkat N ditambah N kali P kali Q N kurang 1 ditambah N dikali N dikurang 1 P pangkat 2 Q N dikurang 2 ditambah sampai P sama dengan 1. Ini bisa kita sebutkan dengan menggunakan teorema binomial untuk menghasilkan P tertambah Q di pangkat N sama dengan 1. Jika kita jabarkan bentuk dari P tambah Q pangkat N, itu akan menghasilkan yang di atas ini, yang dinamakan dengan teorema binomial Newton. Kemudian kita kembali lagi permisalan dari Q tadi, yaitu P ditambah 1 dikurang P. P kurang P habis, tinggal 1 pangkat N sama dengan 1. Jadi 1 sama dengan 1, maka terbukti. Distribusi binomial ini termasuk dalam fungsi padat peluang. Oke, kita lanjut ke masalah pembuktian distribusi binomial. Jika X berubah acak distribusi binomial dengan parameter N dan P, maka berlaku 3 rumus, yaitu rataan atau dilambangkan dengan EX sama dengan NP, dan yang kedua ada varian atau dilambangkan dengan var dalam kurung X sama dengan N dikali P dikali Q, dan yang ketiga adalah ada momentum atau dilambangkan dengan M dikali M dalam kurung T sama dengan dalam kurung P kali E pangkat T ditambah Q dipangkatkan dengan N. Selanjutnya kita akan mencari nilai ekspektasi pada distribusi binomial. Seperti kita tahu bahwa nilai ekspektasi atau rataan dilambangkan dengan mu sama dengan EX, di mana nilai EX adalah sigma X dari X sampai N dikali X dikali dengan nilai Fx-nya. Karena di sini kita akan mencari nilai ekspektasi atau rataan pada distribusi binomial, maka dapat kita distribusikan nilai Fx distribusi bentuk umum dari distribusi binomial, yaitu sigma X sama dengan 0 sampai N dikali X dikali kombinasi N dari X pangkat P pangkat X dikali 1 dikurang P N dikurang X. Kemudian kita jabarkan nilai kombinasi ini, jadinya N faktorial per X faktorial dikali N dikurang X faktorial P pangkat X dikali 1 kurang P N kurang X. Kemudian nilai N pangkat X kita misalkan nilai faktorial dari 5, jadinya 5 dikali 4 faktorial. Begitu juga berlaku juga pada faktorial ini, jadinya N faktorial. Jika kita jabarkan faktorial ini, jadinya N dikali N kurang 1 faktorial per, kita jabarkan juga nih nilai X faktorialnya, jadinya X dikali X kurang 1 faktorial dikali dengan N kurang X faktorial, P pangkat X dikali 1 kurang P dipangkatkan dengan N kurang X. Di sini ada nilai yang sama, yaitu X sama X ini bisa dicoret, maka kita coret, dan nilai P ini kita jabarkan lagi, jadinya P pangkat X P dikali X kurang 1. Jika kita masukkan lagi ke rumusnya, kan yang dihitung adalah pangkatnya kan, jadinya 1 dikurang 1 kan habis, jadinya PX. Kemudian kita keluarkan nih nilai NP tadi, NP kita keluarkan, jadinya NP sigma X sama dengan 1 sampai N kombinasi N dikurang 1 X kurang 1 P pangkat X kurang 1 dikali 1 kurang P pangkat N kurang X, dimana N kurang 1
kombinasi n kurang 1, x kurang 1 itu sama dengan n dikurang 1 per n kurang 1 kurang x kurang 1 di faktorial dikali dengan x kurang 1. Sama kayak kita jabarkan nilai kombinasi. Jadinya n kurang 1 ini kita kali ke dalam, jadinya min x, min dikali min 1 jadinya plus 1. Selanjutnya ini bisa dicoretkan, jadinya n dikurang 1 faktorial per n kurang x faktorial dikali x kurang 1 faktorial. Jadi kita misalkan bahwa a sama dengan n kurang 1 dan b adalah x kurang 1. Maka a kurang b itu sama dengan n kurang x. Kemudian tinggal kita substitusikan kembali nilai yang tadi, yaitu np sama dengan sigma a sama dengan 0 n dikombinasi a sampai b, p pangkat b dikali 1 kurang p kali dipangkatkan a kurang b. Jadinya n kurang p karena jika kita jabarkan semua akan mendapatkan p tambah q, karena ini fungsi dari distribusi binomial. P tambah Q itu sama dengan 1, percobaan P dan Q itu sama dengan 1, makanya NP sama dengan dikali 1 hasilnya NP, maka ekspektasi atau rataan pada distribusi binomial rumusnya adalah N dikali P, di mana N adalah banyaknya percobaan dan P adalah banyaknya peluang yang sukses. Selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa nilai varian dari distribusi binomial ini adalah N dikali P dikali Q, di mana N adalah banyaknya percobaan dan P adalah peluang percobaan yang berhasil dan Q adalah peluang percobaan yang gagal. Kita akan membuktikan bahwa nilai varian pada distribusi binomial ini benar bahwa rumusnya adalah N dikali P dikali Q. Buktinya, berdasarkan definisi varian, maka varian X itu sama dengan EX pangkat 2 dikurang EX pangkat 2. Terus kita jabarkan nih nilai EX pangkat 2 nya, sedangkan nilai dalam kurung siku ini sudah diketahui bahwa sudah diketahui pada nilai rataan, maka kita tinggal mencari nilai dari fungsi dari nilai E kurung siku E dikali X pangkat 2, dimana kita jabarkan nilai X pangkat 2 nya menjadi X dikurang 1 ditambah X dikurang kurung siku E pangkat EX tutup kurung siku dipangkatkan dengan 2. Kemudian kita pisah lagi nih nilai E kurang 1 ditambah X, jadinya nilai E kurung siku X buka kurung X dikurang 1 tutup kurung siku ditambah nilai EX dikurang EX pangkat 2 kurung siku. Berdasarkan nilai definisi nilai ekspektasi diskrit, maka kita akan mencari nilai X dikali X kurang 1. Jadinya X, berdasarkan definisi nilai ekspektasi diskrit, maka kita akan mencari nilai X dikali X kurang 1, jadinya X dikali X kurang 1 Fx. Nah, nilai Fx ini yang kita ganti menjadi bentuk umum dari distribusi binomial. Jadinya sigma X sama dengan 0 sampai N dikali X dikali N kurang 1 dikali dengan kombinasi N dari X, P pangkat X dikali 1 kurang P tutup kurung N kurang X. Kemudian kita jabarkan lagi nih nilai kombinasinya, jadinya N faktorial per X faktorial dikali N kurang X faktorial, P pangkat X dikali 1 kurang P N kurang 1.
Kemudian kita jabarkan lagi, kita akan menjabarkan nilai faktorial ini. Cara menjabarkan faktorial kan misalnya nih, 5 dikali P 5 sama dengan 5 faktorial itu sama dengan 5 dikali 4 faktorial. Begitu juga dengan nilai n faktorial ini, jadinya n faktorial dikali 1 kurang n kurang 1 dikali n kurang 2 faktorial. Begitu juga yang di bawahnya. Yang di bawah kan yang dijabarkan adalah x faktorial. Jadinya P pangkat 2 dikali P x kurang 2 dikali 1 kurang P n kurang x. Kemudian sigma x sama dengan 0 pangkat sampai n dikali n kali n kurang 1 dikali n kurang 2 faktorial per x kurang 2 faktorial dikali dengan n kurang 1 faktorial. Ini kan habis dicoret nih. Nilai ini dengan ini habis dicoret, maka sisanya x kurang 2 faktorial dikali P pangkat 2 dikali P x kurang 2 dikali 1 kurang P n kurang x. Kemudian kita asosiatifkan nilainya, jadinya n dikali n kurang 1 dikali P pangkat 2 sigma x sama dengan 0 sampai n dikali n kurang 2 faktorial per x kurang 2 faktorial dikali dengan n kurang x faktorial P x kurang 2 dikali dengan 1, ini 1 kurang P dipangkatkan n kurang 2. Nah, dari sini kita dapat memisahkan bahwa y itu x kurang 2 dan m itu sama dengan n dikurang 2. Batas-batas untuk x sama dengan 2, maka y sama dengan 0. Dan untuk x itu sama dengan n, maka y sama dengan n dikurang 2 sama dengan 2. Kemudian tinggal kita ganti nih nilai yang kita misalkan tadi, jadinya n dikali n kurang 1 P pangkat 2 sigma y sampai 0 sampai y sama dengan 0 sampai m dikali dengan m faktorial per y faktorial dikali m kurang y faktorial dikali P pangkat y dikurang 1 dikali 1 kurang P dipangkatkan dengan m kurang y. Jadinya n dikali n kurang 1 P pangkat 2 sigma y sama dengan 0 sampai m dikali kombinasi m dari y. Di kombinasi ini ke dalam bentuk kombinasi yang awal tadi, jadinya kombinasi m pangkat kombinasi dari y sampai m P pangkat y dikali 1 kurang P m kurang y. Jadinya nilai ini, peluang ini itu sama dengan 0 karena kan kita udah membuktikan nih nilai fungsi ini sama dengan 1 tadi pada fungsi padat peluang. Jadinya tinggal n dikali n kurang 1 P pangkat 2 dikali dengan 1. Jadinya n dikali n kurang 1 P pangkat 2, nilai 1 ini dikali ke dalam semua. Jadinya varian x itu sama dengan e kurung siku x kali x kurang 1 tutup kurung siku ditambah e x kurang e x kurung siku pangkat 2. Jadinya nilai x ekspektasi dari x kali x kurang 1 kan sudah kita ketahui yang tadi. Jadinya n kali n kurang 1 P pangkat 2 ditambah NP. NP ini dari nilai rataan yang sudah kita cari tadi pada pembuktian sebelumnya, yaitu pembuktian rataan dikurang ekspektasi dari X tadi, yaitu NP pangkat 2. Jadinya kita jabarkan lagi nih nilai dari NP pangkat 2 P pangkat 2 dikurang NP pangkat 2 ditambah NP dikurang NP pangkat 2. Ini kan habis ini bisa kita coret.
ini misalnya kita buat dalam kurung dulu, yaitu N P buka. Misalnya kita jabarkan nih, N kali 2, N pangkat 2, P pangkat 2. Jika kita buat kurung ini biar bisa dicoret. Ini kan bisa dicoret nih, 2 nih. Ini bisa dicoret. Tinggallah NP dikurang NP pangkat 2. Jadi NP dikurang 1 kurang P. Ini jika kita jabarkan lagi jadinya N dikali P dikali 1 kurang P. Maka terbukti bahwa nilai varian pada distribusi binomial yaitu N dikali P dikali Q. Nah, kemudian kita ubah lagi nih nilai 1 kurang P. Kita misalkan 1 kurang P ini menjadi Q. Maka dapatlah nilai varian pada distribusi binomial itu adalah N dikali P dikali Q, di mana N adalah banyaknya percobaan dan P adalah peluang percobaan pada keberhasilan, dan Q ini adalah peluang kegagalan pada suatu percobaan. Yang terakhir, kita akan membuktikan rumus pembangkit momen atau momentum pada distribusi binomial, di mana rumus utamanya atau rumus utama dari momentum sendiri adalah M dalam kurung T sama dengan sigma X dikali E pangkat T X dikali dengan Fx. Karena kita akan membuktikan momentum ini di dalam distribusi binomial, maka nilai Fx-nya kita ganti menjadi bentuk umum dari distribusi binomial. Jadinya sama dengan sigma X E pangkat Tx dikali kombinasi N dari X, P pangkat X dikali 1 kurang P, N kurang X. Kemudian kita jabarkan lagi nih nilai kombinasinya. Jadinya N faktorial per X faktorial dikali N dikurang X faktorial, P pangkat X dikali 1 kurang P, N kurang X. Kemudian kita satuin nilai atau menggunakan sifat asosiatif, yaitu P dikali E pangkat T dalam kurung dipakaikan dengan X dikali 1 kurang P, N kurang X. Kemudian kita kembali lagi nih nilai kombinasi atau penjabaran kombinasi ini menjadi N kombinasi N dari X dikali P dikali E pangkat T tutup kurung pangkat X dikali 1 kurang P dipangkatkan N kurang X. Jadinya P E pangkat T ditambah 1 dikurang P dipangkatkan dengan N dikurang X dikurang N dikurang X. Nilai ini semua didistribusikan, disatukan atau diasosiatifkan. Karena pangkatnya ini sama, maka habis bisa dicoret. N kurang X kurang X habis. Jadinya tinggal P pangkat E, P dikali E pangkat T ditambah 1 kurang P tutup kurung dipangkatkan dengan N. Tinggal kita ganti nilai 1 kurang P nya menjadi Q, di mana nilai Q ini adalah nilai kegagalan pada distribusi binomial. Jadinya P kali E pangkat T ditambah Q. Maka terbukti bahwa pembangkit momen ini termasuk dalam distribusi binomial. Yang kelima yaitu contoh soal. Contoh soalnya itu seperti soal berikut ini, yaitu pada pelemparan 8 dadu sekaligus berapa probabilitas muncul nota dadu 5 sebanyak 3 kali. Jadi yang diketahui di sini yaitu N sama dengan 8 dan X sama dengan 3 karena pengulangannya 3 kali dan percobaannya itu ya 8 kali dadu sekaligus dilemparkan. Jadi kemudian
kemungkinan kejadian E yaitu masuk pada baju 5 dan Q nya itu turun pada baju selain 5. Yang diketahui nilai suksesnya atau P nya itu 1/6, maka Q nya yaitu 1 dikurang P, jadi 1 dikurang 1/6 sama dengan 5/6. Jadi fungsi peluang dari X yaitu Px sama dengan 8 kombinasi X dikali 1/6 pangkat X dikali 5/6 8 X. Jadi tinggal kita substitusikan saja ke fungsi peluang dari X tadi, yaitu X sama dengan 3 dan N sama dengan 4. Jadi didapat yaitu 8 kombinasi 3 dikali 1/6 pangkat 3 dikali 5/6, 8 dikurang 3 jadi 5/6 pangkat 5. Jadi hasil dapat yaitu 56 dikali 5 pangkat 5 per 6 pangkat 8, dengan hasil akhirnya itu 175.000 per 1.679.616. Lalu untuk menentukan nilai ekspektasi dan varian dari soal ini yaitu dengan rumus ekspektasi yaitu N kali P dengan nilai N 8 dan P nya 1/6, jadi tinggal dikalikan saja jadi 8/6 dengan hasil akhir yaitu 1,3. Untuk varians yaitu rumusnya N kali P dikali Q, jadi tinggal ditambahkan saja bagian Q nya yaitu 5/6, jadi dapat 8 kali 5/36 dengan 40/36 dengan hasil akhir yaitu 1,11. Jadi cuma itu saja yang bisa kami sampaikan dan kami jelaskan untuk materi pada distribusi binomial. Lebih dan kurang mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.